Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang masih menyangkut dengan dunia edukasi maupun dunia bisnis. Dan kesempatan kali ini topik yang akan kita jadikan bahan telaah yaitu tentang pasar input. Kita tahu bahwa pasar input ini masih belum familiar di kalangan kita bersama. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengupas sedikit tentang pasar input ini. Pasar input, sebagaimana kita pahami bersama, merupakan suatu pasar yang menyediakan berbagai faktor produksi, di mana faktor produksi ini terdiri dari beberapa hal, di antaranya adalah sumber daya alam, kemudian juga ada modal, kemudian ada tenaga kerja, dan juga yang menyangkut tentang kewirausahaan. Kalau kita berbicara tentang pasar input ini, maka kita dapat memahaminya dari beberapa ciri yang melekat pada pasar input ini. Di antara ciri-ciri yang ada, yang pertama yaitu bahwa pasar input itu berupa ataupun berwujud kegiatan ataupun aktivitas, tidak berwujud fisik. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua dari pasar input yaitu penawaran faktor produksi. Itu dapat berupa monopoli, sementara permintaan sifatnya kolektif. Kemudian yang ketiga, di dalam pasar input, faktor permintaan dan juga penawaran dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Dan ciri yang keempat yaitu bahwa pasar input di sana jenis dari penawaran dan permintaannya sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Itu tadi ciri-ciri dari pasar input. Nah, akan jauh lebih baik lagi manakala kita mengenal dan membahas tentang pasar input ini. Setidaknya kita juga mengenal sedikit tentang pasar output. Kalau tadi pasar input itu merupakan suatu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Tadi ada sumber daya alam, ada tenaga kerja, modal, jiwa kewirausahaan, dan sebagainya. Maka kalau kita bicara tentang pasar output, maka pasar ini suatu pasar yang menyediakan produk berupa barang ataupun jasa. Nah, karena pasar output ini merupakan suatu pasar yang menyediakan produk sudah berupa barang ataupun jasa, maka pasar output ini ciri-cirinya yang pertama bahwa di sana di pasar output itu
penjual dan pembeli jumlahnya cukuplah banyak, bahkan sangat banyak. Kemudian ciri yang kedua, di pasar output, faktor produksi bergerak bebas dan juga individu tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Kemudian yang ketiga, di dalam pasar output, penjual dan pembeli bebas keluar masuk ke dalam pasar. Serta yang keempat, di dalam pasar output, produk-produk yang dijual bersifat homogen. Ini adalah pasar output. Nah, setelah kita mengenal ciri-ciri dari pasar input maupun pasar output, tentunya kita juga telah bisa menelaah apa-apa yang menjadi perbedaan antara pasar input ini dengan pasar output. Kita mulai dari perbedaan yang pertama, pasar input dulu. Seperti yang menjadi cirinya tadi, maka di dalam pasar input, penawaran yang terjadi di pasar input ini berasal dari konsumen maupun masyarakat. Kemudian yang kedua, pasar input ini dikategorikan sebagai pasar abstrak. Kemudian yang ketiga, pasar input itu memperjualbelikan faktor-faktor produksi, di mana faktor-faktor produksi ini berwujud tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan juga jiwa kewirausahaan. Kemudian berikutnya, di dalam pasar input, permintaan itu berasal dari produsen. Dan yang berikutnya, hasil yang diperoleh di dalam pasar input itu dalam bentuk upah, kemudian gaji, sewa, bunga, ataupun laba. Ini semuanya adalah pasar input. Nah, kalau pasar output, maka penawaran yang terjadi di pasar output ini berasal dari produsen ataupun pengusaha. Kemudian pasar output ini dikategorikan sebagai pasar nyata. Di samping itu, pasar output di sana yang diperjualbelikan merupakan hasil produksi yang telah berupa barang setengah jadi atau sudah berupa barang jadi. Selain itu, permintaan yang ada di pasar output itu berasal dari masyarakat ataupun konsumen. Dan di dalam pasar output, hasil yang diperoleh itu berbentuk uang, hasil dari penjualan barang, baik itu yang setengah jadi maupun barang jadi. Setelah kita memahami sedikit tentang pasar input tadi, maka tentu kita juga telah bisa mengenali beberapa kelebihan
yang dimiliki oleh pasar input ini. Di antara beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pasar input, di antaranya yaitu bahwa pasar input menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Ini kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua dari pasar input yaitu sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Ini kelebihan dari pasar input yang kedua. Lantas kelebihan yang ketiga, pasar input ini memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Itu tadi beberapa kelebihan yang ada di dalam pasar input. Nah, selain ada beberapa kelebihan seperti yang kita jabarkan tadi, tentu saja pasar input juga memiliki beberapa kekurangan. Di antara beberapa kekurangan yang melekat pada pasar input, di antaranya yang pertama yaitu jika kas tidak stabil, maka harga saham pun akan ikut terpengaruh. Ini kekurangan pasar input yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua, mekanisme pasar modal yang cukup rumit itu menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. Ini kelemahan yang kedua. Dan kelemahan yang ketiga dari pasar input yaitu bahwa saham pasar modal itu bersifat spekulatif, sehingga ini dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Itu yang menyangkut tentang beberapa kekurangan dari pasar input. Nah, manakala kita menelaah lebih dalam lagi, maka sepatutnya pula kita mengenal tentang berbagai macam dari pasar input ini. Kita mulai dari yang pertama. Ada yang disebut dengan pasar input tanah. Pasar input tanah ini acap kali juga disebut dengan pasar sumber daya alam. Tanah itu merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peran teramat penting dalam suatu proses produksi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau kita berbicara tentang pasar input tanah ini, maka biasanya tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan sewa tanah. Nah, ada beberapa teori yang mengulas tentang harga sewa tanah ini. Yang pertama, itu ada teori kesuburan asli tanah. Teori kesuburan asli tanah ini berprinsip bahwa harga sewa tanah itu akan tergantung pada tingkat kesuburan tanah. Jika tanah yang disewa itu memiliki tingkat kesuburan asli, maka output yang dihasilkan itu juga akan menjadi lebih besar. Ini teori yang pertama tentang pasar input tanah.
yang menyangkut tentang sewa tanah. Kemudian teori yang kedua itu ada yang disebut dengan teori perbedaan kesuburan tanah. Teori perbedaan kesuburan tanah ini memiliki prinsip bahwa tingkat kesuburan tanah itu berbeda-beda. Perbedaan inilah yang akan berpengaruh pada harga sewa tanah. Jadi ini masih ada kemiripan dengan teori kesuburan asli tanah. Kemudian teori yang ketiga, yaitu teori letak tanah. Letak tanah yang dimaksud itu lebih mengacu pada posisi ataupun lokasi tanah bersangkutan yang dikaitkan dengan biaya yang muncul ketika hasil produksi dari tanah tersebut harus didistribusikan untuk ditawarkan. Kemudian teori yang keempat yaitu teori harga derivasi tanah. Teori harga derivasi tanah ini memiliki pendapat bahwa harga sewa tanah itu ditentukan oleh permintaan atas barang yang dapat dihasilkan oleh tanah tersebut sebagai faktor produksi. Nah, itu tadi adalah yang menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pasar input tanah. Kemudian yang kedua, jenis dari pasar input ini adalah ada yang disebut pasar input tenaga kerja. Pasar input tenaga kerja ini merupakan jumlah penawaran dan juga permintaan akan tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung proses produksi. Kalau kita berbicara tentang pasar input tenaga kerja ini, di sana ada beberapa teori yang melekat dengan pengupahan. Karena tenaga kerja akan lekat sekali hubungannya dengan pengupahan. Teori yang pertama yaitu teori upah normal. Teori upah normal ini merupakan upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah ini diberikan sesuai dengan kemampuan dari perusahaan dan berdasarkan pada biaya hidup seorang tenaga kerja. Kemudian teori yang kedua yang menyangkut tentang pasar input tenaga kerja kaitannya dengan pengupahan, yaitu teori upah besi. Teori upah besi ini memiliki pendapat di mana tingkat upah yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan tujuan agar upah yang diberikan kepada tenaga kerja nilainya rendah. Tentu ini akan menimbulkan berbagai dampak. Tenaga kerja hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya pada tingkat yang minimal. Ini adalah teori upah besi. Selain itu ada juga yang disebut dengan teori upah etika. Teori upah etika ini berprinsip bahwa besaran upah yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja itu tidak semata-mata
untuk tenaga kerja itu sendiri, akan tetapi juga untuk keluarganya. Ini teori upah etika. Dan berikutnya ada pula yang disebut dengan teori upah produktivitas batas kerja. Di dalam teori upah produktivitas batas kerja ini, tinggi rendahnya upah ditentukan oleh produktivitas ataupun kemampuan dari tenaga kerja itu sendiri. Itu tadi beberapa teori tentang pasar input tenaga kerja yang menyangkut tentang pengupahan. Nah, selain tadi ada pasar input tenaga kerja, kemudian juga ada pasar input tanah. Di samping keduanya itu juga ada yang disebut dengan pasar input kewirausahaan. Pasar input kewirausahaan ini merupakan pendukung dari faktor-faktor produksi yang berupa jiwa, mental, prinsip kewirausahaan. Nah, tentunya di dalam pasar input kewirausahaan ini juga akan erat kaitannya dengan laba wirausaha. Ini akan dapat terdeteksi dari faktor-faktor yang menyangkut tentang keberhasilan pengusaha manakala dinilai dari kemampuannya di dalam mengelola suatu usaha ataupun bisnis. Dan yang keempat yaitu ada pasar input modal. Kita tahu modal ini merupakan pendukung yang juga amat penting yang digunakan di dalam proses produksi. Modal tidak hanya berupa uang, akan tetapi dapat juga berupa barang atau yang lain yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan pasar input. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.